Pemirsa, di hari kedua pelarangan mudik masih saja ditemukan pengendara yang nekat mudik. Ratusan kendaraan pun dipaksa putar balik kembali ke wilayah asal. Kita akan memantau area penyekatan di kilometer 31 Tol Jakarta Cikampek dan Kalimalang Bekasi. Dan di Kalimalang Bekasi ada rekan kami yang pertama adalah Abdi. Abdi, sudah berapa kendaraan yang diputar balik di kilometer 31 dan apa alasan para pemudik ini tetap nekat mudik? Ya, selamat malam Zilvia. Untuk kondisi terkini arus lalu lintas di kilometer 31 Cikarang Barat terpantau ramai lancar namun sedikit tersendat karena memang proses penyekatan di posko penyekatan larangan mudik ini terus dilakukan pemeriksaan oleh tim petugas gabungan dari TNI Polri dan juga dari Dishub. Dapat Anda saksikan saat ini seperti inilah kondisi terkini di posko penyekatan. Tercatat dari data yang kami dapatkan ada sebanyak 252 kendaraan yang telah diputar balikan kembali ke arah semula untuk hari ini di Jumat 7 Mei 2021 atau di hari kedua masa larangan mudik lebaran. Dan dari 252 ini terdiri dari 192 kendaraan pribadi dan 60 kendaraan umum. Untuk alasan mengapa para pemudik ini ataupun warga masih nekat mudik, kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian karena memang untuk saat ini dari pihak kepolisian ataupun dari TNI Polri dan juga Dishub masih fokus untuk memeriksa syarat-syarat perjalanan yang dikecualikan bagi orang yang dapat melakukan perjalanan dalam masa larangan mudik lebaran tahun 2021 ini. Dan sedata 252 ini membuktikan bahwa masih ada saja warga yang nekat mudik walaupun pemerintah telah memberikan aturan dan melarang untuk tidak mudik di lebaran tahun ini karena menekan angka penyebaran COVID-19, namun masih saja ditemukan adanya warga yang tidak taat atas aturan ini. Sehingga diharapkan warga ini dapat patuh untuk sama-sama bekerja sama untuk menekan penyebaran angka COVID-19 terutama menjelang libur lebaran Idul Fitri tahun 2021 ini. Sementara itu untuk arus lalu lintas di sini memang nampak lebih padat karena untuk akses dari tol layang Muhammad bin Zayed ini ditutup sementara yang berlaku dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 sehingga memang arus lalu lintas ini difokuskan di bawah. Dan memang dari data yang kami dapatkan juga dari Jasa Marga mengatakan ada sebanyak 84.000 kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek pada hari pertama larangan masa mudik kemarin atau dari tanggal 6. Ini yang meninggalkan Jabodetabek menuju ke arah timur Pulau Jawa, baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Sementara untuk posko penyekatan yang ada di tempat kami berada saat ini, beberapa dokumen juga terus diperiksa. Di antaranya ada surat izin keluar masuk, kemudian ada surat perjalanan dinas, dan juga ada surat wajib menyertakan surat kesehatan yakni hasil tes swab dan juga tes swab antigen negatif COVID-19. Jika ditemukan adanya warga yang nekat mudik ataupun tidak dapat menunjukkan persyaratan tersebut, maka akan dipaksa putar balikan menuju ke arah semula karena tidak dapat lanjut ke perjalanan yang merupakan syarat utama dalam masyarakat yang masih dapat berjalan begitu ataupun dapat melintas di masa larangan mudik di larangan mudik tahun 2021 ini. Zilvia. Baik, dari Abdi saya ke Marcelina Tumundo yang ada di Kalimalang, Jakarta. Marcel, bagaimanakah situasi di posko pengecekan Kalimalang dan bagaimana petugas di lapangan membedakan mana sebetulnya yang mau mudik, mana yang hanya sekedar pulang kantor? Posko checkpoint yang berada di Jalan Raya Kalimalang ini sudah dibuka sejak kemarin dan dari pihak petugas melakukan monitoring atau tepatnya filter terhadap sejumlah kendaraan yang terindikasi hendak melakukan perjalanan mudik. Karena posko di sini bentuknya adalah checkpoint bukan penyekatan, artinya tidak ada pemeriksaan SIKM atau surat izin keluar masuk di posko checkpoint ini. Dan artinya tidak semua kendaraan juga diberhentikan satu persatu oleh petugas. Dan cara petugas membedakan mana yang hendak melakukan mudik dan mana yang sekedar pulang kantor, ini memang pertama akan diperiksa nomor polisi dari kendaraan tersebut. Apabila nomor polisi atau plat kendaraan itu bukan plat B atau dari luar Jakarta, maka kendaraan tersebut akan diberhentikan dan ditanyakan terkait keperluan perjalanannya.
Selain itu, petugas juga akan memantau jika ada kendaraan yang memuat penumpang dengan jumlah banyak atau memuat barang dengan jumlah yang cukup banyak. Ini juga akan diberhentikan dan ditanyakan terkait dengan kepentingan perjalanan. Sejauh ini terkait aturan larangan mudik dalam skala di wilayah aglomerasi atau mudik lokal belum 100% diterapkan karena dari petugas tempat juga tadi menyatakan belum ada arahan teknis terkait apa saja sebenarnya yang harus dicek untuk membedakan mana yang akan mudik lokal, mana yang sekedar pulang kantor. Dan tadi kami juga menanyakan kepada pihak pemerintah Kota Bekasi terkait sudah sejauh mana penyusunan kebijakan untuk aturan larangan mudik lokal ini, dan sampai dengan malam hari ini memang masih belum ada rilis resmi ataupun detail terkait seperti apa membedakan masyarakat yang hendak mudik lokal atau yang hendak pulang kantor begitu. Dan pada malam hari ini kondisinya di Jalan Raya Kalimalang cukup ramai lancar, namun sudah lebih terurai dibandingkan dengan sore hari tadi ketika menjelang waktu maghrib atau berbuka puasa. Termasuk juga pada sore hari tadi masih cukup tinggi aktivitas para pengendara yang pulang kantor, diketahui karena di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini masih ada beberapa perkantoran yang buka untuk work from office atau bekerja dari kantor, sehingga masih cukup tinggi aktivitas ketika waktu pulang kantor atau sore hari tadi. Yang pasti petugas ini akan terus memantau apakah ada kendaraan yang terindikasi hendak mudik, dan sejauh ini selama hampir 2 hari penuh posko ini dibuka, memang belum ada data pasti atau data detail terkait berapa banyak kendaraan yang sudah ditindak diminta untuk putar balik. Tapi tadi ada sedikit gambaran dari salah seorang petugas yang berjaga selama 12 jam, ditemukan ada 16 kendaraan yang diputar balik karena terindikasi hendak melakukan mudik, dan kebanyakan ini merupakan kendaraan jenis minibus yang ternyata merupakan travel gelap ataupun mengangkut penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke luar kota. Untuk sementara demikian, Zilvia, kembali ke Anda. Marcelina Tumudo melaporkan langsung dari Kalimalang, Jakarta, dan sebelumnya ada Abdi Aswar Sahi dari Cikarang, Jawa Barat. Terima kasih.